Sudah ada berapa oleh-olehnya? Tiga. Yang pertama salawat, yang kedua sholat duha, yang ketiga jadi yang ketiga mau saya kasih amalan ibu-ibu supaya naik motor di jalan tidak ditangkap polisi. Pokoknya biar ditahan tetap dilepas. Mau saya kasih amalan? Yang pertama, kalau mau naik motor, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Kemudian lengkapi surat-surat tak. Pakai helm. Bawa SIM STNK. Jadi kalau ada polisi tagih pasti lolos. Jadi ini oleh-oleh yang ketiga. Ingatkan ki anak-anak tak, kalau naik motor jangan balap-balapan. Sudah kita kasih ilmu untuk naik motor, ajari juga ilmunya supaya selamat. Harus pakai helm, jangan balap-balapan, jangan balapan liar, jangan pergi tawuran. Kita ajari anak-anak kita. Jangan apa? Jangan pakai knalpot racing. Dan barang siapa bapak-bapak yang menambah uang jajan kepada istrinya, maka ditambah servisnya. Mantap ibu-ibu, jadi siap-siap ditambah uang belanjanya sama bapak-bapaknya. Pada pengajian kali ini kami akan membawakan judul tentang pentingnya ilmu. Ya, lagi menunggu. Antrian panjang. Lagi antri kah? Lagi makan apa? Assalamualaikum. Pak Imam turunan. Lagi di mana, Pak Imam? Lagi di mana? Di rumahnya Pak. Ada acara apa itu, Pak? Pengajian. Yap. Pengajian. Pengajian? Wah, luar biasa ya. Ini sering pengajian, Pak Imam? Iya, sering ikut. Oh. Terima kasih banyak, Pak Imam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang jawab salam palanya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan loyo, memang tadi saya sudah sarapan tadi di masjid, jadi orang yang tidak makan tadi di masjid itu tadi ya masih lemasnya. Jadi ada beberapa yang mau saya sampaikan ini menyangkut masalah pengajian ibu-ibu. Kalau kita tadi dari kemarin rubah jadwalnya dari maghrib ke habis asar, itu ibu-ibu cuma satu orang yang datang, jarang yang datang. Nah sekarang waktu dia maghrib kemarin, habis maghrib sampai isya ibu-ibu banyak yang datang. Nah sekarang kalau begitu kita rubah kembali, balikan jadwalnya pengajiannya dari maghrib sampai isya. Jadi ibu-ibu yang mau belajar mengaji gratis tis. Harus juga kasih masuk grup. Iya, jadi nanti dikasih masuk grup. Sudah, itu orang sudah lumrah itu kalau grup. Gampang. Jadi itu gratis. Ya. Jadi jangan ibu-ibu jadi kufur dengan nikmatnya Allah. Kalau ibu-ibu sudah mau dikasih tadi ini berkaitan dengan ceramahnya Panas tadi, masalah ilmu. Karena sudah disiapkan gurunya, sudah dikasih gratis, dikasih kesempatan, tapi kita kufur dengan itu. Kufur artinya tidak rasa syukur dengan itu. Karena Allah bilang, "Faskuruni askurkum waskuruni wala takfur." Jangan kau kufur, ingat saya tapi jangan kau kufur. Gitu. Jadi kalau memang kita rubah jadwalnya lagi nanti dari maghrib sampai isya. Dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya yaitu pembacaan suci Al-Quran, insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Amin B, SPDI. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan kalamillah yang telah kita dengar bersama. Mudah-mudahan yang kita mendengar mendapat pahala, terlebih-lebih yang membacanya. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Cara selanjutnya yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Nasrul P. SH. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirina wa bil malaa'ila ila yaumiddin. Ibu-ibu dan bapak-bapak pengajian yang kami hormati, terutama mohon izin Pak Ustadz Amin, mohon izin Pak Imam, mohon izin Ustadz, di kami selaku Dai Polri ya, membawakan pengajian sekaligus pesan-pesan Kamtibmas. Jadi apa yang kami sampaikan, siapa tahu ada yang keliru, mohon dikoreksi Pak Ustadz Amin sama Pak Imam. Barang siapa ibu-ibu yang ke pasar kemudian memasak kemudian dimakan oleh suaminya, maka pahalanya ibu-ibu sama dengan naik haji dan umrah. Masya Allah. Barang siapa ibu-ibu yang membuatkan minuman suaminya, yang mengambilkan minuman, apakah itu membuatkan teh, membuat kopi, atau mengambilkan air putih, maka pahalanya sama dengan berpuasa setahun penuh. Bagaimana ibu-ibu? Mantap bapak-bapak. Dan barang siapa bapak-bapak yang menambah uang jajan kepada istrinya, maka ditambah servisnya. Mantap ibu-ibu, jadi siap-siap ditambah uang belanjanya sama bapak-bapaknya. Pada pengajian kali ini kami akan membawakan judul tentang pentingnya ilmu. Sebelum berlanjut, saya tidak tahu berapa menit dikasih waktu ini, karena kami tadi sama Pak Rahim belum mengisi Jawa Tengah di sana. Jadi saya minta kesepakatan ini, berapa menit ini? 2 jam. 2 jam. Ada yang minta 2 jam. Ibu-ibu berapa menit ibu-ibu? 3 jam. Parah lagi itu. Ini sampai makan malam ini kita ini. Bisa lari Pak. Iya. Bisa kan. Jadi judul pengajian kali ini ialah pentingnya ilmu. Kenapa ilmu ini penting? Dengan ilmu kita bisa ke Makassar hanya 1 jam dengan adanya pesawat. Dengan ilmu kita bisa mengetahui negeri Cina, Australia, Saudi Arabia, Makkah dengan ilmu.
Tanpa dengan ilmu, maka kita akan menjadi buta. Imam Syafi'i mengatakan bahwa setelah perintah sholat, maka perintah yang kedua yang paling pentingnya ialah menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kita diwajibkan untuk menuntut ilmu ini. Semakin kita berikan kepada orang, maka ilmu kita semakin bertambah. Sedangkan harta, apabila kita berikan kepada orang, maka harta kita akan berkurang. Contohnya, kita punya uang 1 juta, kita kasih Pak Sam 500.000, maka sisa uang kita tinggal 500.000. Tetapi kalau Bapak Lasso hafal Al-Fatihah, punya ilmu, kemudian diajarkan kepada Pak Kian, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba-tiba Pak Lasso, wah, sudah saya kasih ini sebagian Al-Fatihah ke sama Pak Kian. Tidak, malah bacaan dan hafalan kita malah semakin bertambah. Inilah kehebatan daripada ilmu. Kita bersyukur di masjid kita ini, salah satu masjid kita di Buntukalando, mengadakan program pengajian. Bersyukurlah sama ibu-ibu yang disiapkan guru dengan Al-Qur'annya di masjid Buntukalando. Kenapa? Karena kita ini ibaratnya manusia. Apabila kita mendapat surat dari pejabat, kita mendapat surat dari presiden, maka surat ini akan kita sayang sekali. Surat kita pamer ini surat. Ustadz Subi, ini saya dapat surat dari presiden. Pak Lasso, saya dapat surat ini dari presiden. Pak Rahim, Ustadz Rahim, saya dapat surat ini dari presiden. Kita cium-cium ini surat. Perintahnya surat ini, naikkan bendera pada tanggal 17 Agustus. Tapi kita tidak naikkan bendera. Pas kita ditanya sama presiden, sudah kau baca surat saya? Wah, sudah Pak Presiden. Itu saya kasih parfum Pak Presiden. Saya simpan dalam lemari, saya kunci baik-baik. Benderanya sudah kau kasih naik? Belum Pak Presiden. Itu yang saya lupa itu Pak Presiden. Ibaratnya begini, kita ini sudah dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih Al-Qur'an agar kita tidak celaka di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Agar kita selamat. Inilah petunjuk, inilah surat yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah itu berbunyi, Atiullaha wa atiur rasul, aqimus shalah wa atus zakah. Kita diperintahkan sholat, tapi karena kita tidak pernah baca ini Al-Quran, maka perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengetahuinya. Bagaimana caranya mendapatkan ini? Tentu saja harus dengan ilmu. Man arada dunia fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi untuk mendapatkan dunia, kita harus meraihnya dengan ilmu. Dan untuk meraih akhirat, maka kita harus meraihnya dengan ilmu pula. Dan untuk meraih keduanya, dunia dan akhirat, harus kita dengan ilmu. Saya bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu mengajak anak-anaknya untuk pengajian. Kenapa? Karena pengajian ini adalah salah satu tempat untuk menimba ilmu. Pengajian di masjid adalah salah satu tempat untuk menimba. Patutlah kita menuntut ilmu, terutama membaca Al-Quran. Karena hanya ada dua yang patut kita cemburui. Yang pertama adalah
orang yang menghafal Al-Quran dan membacanya siang dan malam. Yang kedua ialah kita bisa cemburu, seandainya kita bisa cemburu kepada orang yang kaya dan menginfakkan hartanya, melakukan sedekah siang dan malam secara diam-diam. Seandainya kita bisa cemburu. Makanya Al-Quran ini sangat penting untuk kita pelajari. An Utsman radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun man ta'allamul Qur'an wa 'allamhu. Sebaik-baik dari kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sebaik-baik dari kita ini adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ibu-ibu belajar mengaji di Masjid Buntu Kalando, pulang di rumah, ajarkan suaminya mengaji. Ajarkan anak-anaknya mengaji. Bapak-bapak yang di Masjid Buntu Kalando, yang mengaji, belajar mengaji, pulang di rumah, ajarkan istrinya mengaji. Ajarkan anak-anaknya mengaji. Anak-anak yang mengaji di masjid, ajarkan bapaknya mengaji. Ajarkan ibunya mengaji. Maka kita akan termasuk sebaik-baik orang yang mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran ini. Lagi berapa menit? 2 menit. Lagi 2 menit. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seminimal-minimalnya 100 kali setiap harinya. Jadi saya tanya lagi ibu-ibu, sudah ada berapa oleh-olehnya? 3. Yang pertama salawat. Yang kedua sholat duha. Yang ketiga jadi yang ketiga, mau saya kasih amalan ibu-ibu supaya naik motor di jalan tidak ditangkap polisi. Pokoknya biar ditahan tetap lepas. Mau saya kasih amalan? Mau. Yang pertama, kalau mau naik motor baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Kemudian lengkapi surat-surat tak. Pakai helm. Bawa SIM STNK. Jadi kalau ada polisi tagih pasti lolos. Jadi ini oleh-oleh yang ketiga. Ingatkan ki anak-anak tak, kalau naik motor jangan balap-balapan. Sudah kita kasih ilmu untuk naik motor, ajari juga ilmunya supaya selamat. Harus pakai helm, jangan balap-balapan, jangan balapan liar, jangan pergi tawuran. Kita ajari anak-anak kita. Jangan apa? Jangan pakai knalpot racing. Apalagi Pak Kian yang tinggal di pinggir jalan sini kalau lewat knalpot racing, apalagi kalau sakit gigi, bertambah itu sakit giginya. Jadi oleh-oleh yang kita bawa pada pengajian kali ini ada 3. Salawat, kemudian sholat duha, yang ketiga ilmu bebas ditahan polisi. Untuk sebelum saya tutup, maka dari saya ada hadiahnya ini. Jadi ada pembeli bensinnya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang bisa jawab saya punya pertanyaan. Ini beda ini. Ada yang bisa baca oleh-oleh yang pertama, salawat yang pertama tadi. Siapa yang bisa hafal salawat tadi, hadiahnya ini. Salawatnya. Salawatnya. Siapa yang bisa? Salawatnya seperti pesawatnya panas. Salawatnya tadi. Salawat yang Siapa bisa? Siapa bisa? Bapak-bapak, ada yang bisa? Siapa yang bisa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Fil awali.